Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, ini hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat dan optimisme, karena kita yakin dan percaya bahwa kita sebagai gerejanya, kita dimampukan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita dimanapun kita berada, karena Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus. Pasal yang pertama kita akan membaca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Dalam bagian ini kita kembali dapat melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah bagian dari tubuh Kristus, karena Kristus adalah kepala dari jemaat. Dan Rasul Paulus ingin menasihati jemaat di Efesus bagaimana mereka harus sungguh-sungguh hidup di dalam iman mereka, harus semakin yakin di dalam iman mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena jika mereka sungguh-sungguh menghidupi iman mereka, meyakini iman mereka di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan, dikatakan di sini bahwa ada manfaat yang luar biasa yang akan mereka nikmati. Makanya di ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ini menjadi sebuah kabar sukacita bagi kita sebagai orang percaya, bahwa saat kita percaya sungguh-sungguh, saat kita yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus, bahwa kita bukan sekedar menjadi orang-orang biasa. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ada roh kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, ingatlah bahwa kita punya tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus dan kita pun diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus menjadi saksinya, ya, sehingga tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita khawatir bagaimana kita harus bersaksi, karena ada kuasa dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita juga harus bersyukur bahwa dalam konteks kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita masih hidup di dalam dunia ini. Masih banyak hal yang akan kita lewati, kita jalani, akan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, beban kehidupan. Tetapi karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus, ada kuat kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita, maka kabar sukacitanya adalah bahwa kita akan dimampukan, ya, dimampukan untuk melewati setiap tantangan kehidupan, dimampukan untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita, ya, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita akan dimampukan, dikuatkan, dihiburkan, dan itu menjadi kabar sukacita buat kita. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang ke-18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti
pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dalam nasihat firman Tuhan di ayat yang ke-18 ini kita diajak agar kita jangan ragu-ragu lagi. Kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, jangan ragu-ragu, jangan takut, tapi mari kita semakin percaya diri, semakin berani, semakin optimis dalam menjalani kehidupan ini. Karena ada kuasa yang mengalir, karena ada Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mendorong kita, memotivasi kita yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah gerejanya. Mari kita menjadi saksinya. Mari kita semakin berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena ada kuasa yang menyertai kita sebagai orang percaya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa saat kami percaya kepadamu, kami bukan saja menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Bukan saja kami menjadi bagian dalam tubuh Kristus, tetapi kami juga mendapatkan dampak dari itu. Mampukan kami Bapa, agar mata hati kami semakin hari semakin dibukakan, semakin diberikan pengertian, semakin diberikan keberanian untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.